Haleluya, shalom teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya menyambut teman-teman semua dan juga para pemuda-pemudi yang sedang mengikuti tayangan video ini. Selamat datang di ibadah Gerakan Membawa Sulur Gereja Balak Keselamatan Kors Makassar. Dan pada malam hari ini kita akan siap untuk menyembah, memuji nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui rangkaian acara yang spesial pada malam hari ini, yaitu talk show. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai dan kita sama-sama menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Yuk teman-teman, saya ajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk berkat yang tiada henti-hentinya Dia berikan kepada kita sampai pada saat ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah terjadi dan yang sedang kami alami sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri itu semua Tuhan, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan senantiasa. Tuhan Yesus, pada saat ini, pada malam hari ini ada waktu yang indah bagi kami untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, mengikuti ibadah GPS pada malam ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau yang ada dan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua, dan juga Engkau memberkati seluruh fasilitas pelayanan yang digunakan di gereja untuk bisa menyiarkan tayangan video ibadah GPS ini. Tuhan memberkati semua alat-alat yang digunakan, dan juga kami para pelayan Tuhan, biarlah Engkau urapi agar kami bisa menjadi pelayan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami menyerahkan juga teman-teman GPS yang mengikuti video ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan mereka juga, Engkau hadir dalam hati mereka, dan biarlah segala sesuatu yang mereka gunakan, baik itu internet maupun handphone mereka, Engkau berkati agar itu bisa menjadi alat yang melancarkan semua rangkaian ibadah yang mereka ikuti. Ya Tuhan Yesus, inilah doa serta permohonan kami. Biarlah Engkau hadir senantiasa dalam kehidupan kami, dan juga Engkau ampuni segala dosa serta kesalahan yang kami lakukan dan Engkau dapati. Biarlah kehidupan kami layak, dan juga setiap penyembahan, doa itu bisa Engkau terima melalui kehidupan kami yang Engkau layakkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Terima Sukacita Surga. Kita mau katakan bahwa kita sungguh bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus hadir dalam hidup kita, dan Dia memberikan berkat-Nya yang berlimpah, dan kita bersukacita untuk itu semua. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini, Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lebih semangat lagi. Katakan terima sukacita surga.
terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua sudah mulai merasakan sukacita dan berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan satu penyembahan dalam kita memasuki pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui talk show yang akan kita sama-sama ikuti nanti. Saya mengajak kita semua menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Kita nyanyikan pujian ini dan yakinlah bahwa hadirat Tuhan semakin kita rasakan dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Bapa, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi panjangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, betapa ku menyadari,
betapa ku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi panjangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah kami boleh menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu. Biarlah semua pujian ini layak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau menilik kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau pakai untuk bisa jadi berkat bagi kami semua melalui rangkaian acara spesial yaitu talk show. Tuhan, Kau memberkati pemberitaan firman-Mu melalui acara yang khusus ini. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dan juga kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi makanan rohani yang mengenyangkan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan, dan biarlah kami bisa menerima berkat Tuhan itu ke dalam hati kami dan juga menjadi rema dalam hidup kami serta berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa serta permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kita tiba di acara inti pada malam hari ini dan juga sebuah special session di mana kita akan bertanya-tanya kepada opsi pemimpin kita yang tidak lagi asing tentunya bagi teman-teman. Harus Speaker Hondro di samping saya ini, dan kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman GPS yang ingin bertanya tentang Alkitab ataupun sharing tentang kehidupannya sehari-hari dan ingin dibahas tentang Alkitab. Teman-teman, kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan itu dan kita akan mendengarkan jawaban dari Mayor Speaker Hondro. Baik, kita mulai pertanyaannya. Dari yang pertama adalah dalam Galatia 1 ayat 15 berkata, Tuhan telah memilih kita sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah merancangkan tentang hidup kita jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Terus bagaimanakah dengan orang yang awalnya percaya Tuhan Yesus, jadi pindah agama? Apakah Tuhan merancangkan kehidupan yang seperti itu kepada mereka? Baik, jadi seperti apa ini Pak? Untuk jawaban dari Saudara Jonathan. Ini pertanyaan dari Saudara Jonathan. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa, saya percaya semua anak-anak GPS dalam keadaan diberkati oleh Tuhan mengikuti program ini, ibadah ini yang khusus program talk show dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kami akan mencoba untuk memberikan tanggapan kami atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan harapan kami semoga apa yang menjadi jawaban ini akan menolong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan juga lebih bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Pertanyaan tadi dikatakan di situ bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan sedang dari kandungan. Kalau kita membaca
teksnya itu memang ada berbeda ya yang disampaikan dengan teks. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah ditentukan ya, telah dipilih dari sejak kandungan untuk menjadi Rasul Kristus. Jadi sebetulnya itu pengakuan Rasul Paulus ya. Itu adalah penyampaian Rasul Paulus mengenai dirinya. Jadi Rasul Paulus yang mengatakan itu, bahwa dalam kaitan dengan pelayanannya atau jabatannya sebagai rasul ya, dalam kaitan bahwa dia diberi jabatan sebagai rasul itu, dia mendapatkan satu status ya, di mana dia dipilih sejak dari kandungan, dalam arti dia itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dia mau menyampaikan perbandingannya atau mau menyampaikan pembelaannya tentang jabatan rasul yang dia miliki, sehingga dia mengatakan bahwa sejak dari kandungan saja dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul begitu. Sehingga karena pada waktu itu ada banyak orang-orang yang mencoba mengkritik jabatan rasulnya atau jabatan Paulus sebagai rasul. Banyak orang-orang pengajar-pengajar, pada waktu itu ada pengajar-pengajar juga, pengajar-pengajar tentang Injil yang memang mereka mencoba meragukan tentang Paulus ini apakah dia seorang rasul. Lalu Paulus mengatakan bahwa dari sejak kandungan Yesus sendiri sudah mempersiapkan dia menjadi rasul. Jadi jangan ada orang yang meragukan bahwa dia seorang rasul. Ya, seperti itu. Jadi seperti tadi dalam pertanyaannya mengatakan bahwa apakah sejak dari kandungan kita, bagaimana tadi dikatakan di situ? Coba diulangi pertanyaannya. Ya, sudah dipilih dari kandungan. Tapi ada beberapa kasus harus beda agama seperti itu ketika di masa kehidupannya. Soal misalnya pilihan-pilihan kita setelah kita mengenal Tuhan, jadi manusia itu juga diberikan kebebasan ya, atau kehendak bebas. Jadi manusia itu Tuhan tidak program manusia itu untuk harus menerima dia, harus percaya kepada dia, harus begini, harus begitu. Tidak demikian. Tapi Tuhan memberikan kebebasan penuh kepada manusia itu. Ya. Ada seorang bapak gereja, Irenaeus ya, bapak gereja yang bernama Irenaeus. Dia mengatakan begini, manusia itu memiliki akal, manusia itu adalah manusia yang mempunyai akal, dan manusia itu adalah tuan atas perilakunya sendiri. Nah, ini seorang bapak gereja mengatakan seperti itu. Ya, Irenaeus. Dia mengatakan bahwa manusia itu tuan atas perilakunya. Jadi Tuhan tidak memberikan satu keharusan bagi kita mau menerima dia atau mau tidak, itu diserahkan kepada kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan tidak membuat kita ini seperti robot begitu. Jadi mau pilih keyakinan mana itu terserah kepada manusia. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensi, ada akibat dari semua pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita. Apakah kita mau tetap mengikuti Tuhan, hidup dengan benar, itu juga pilihan-pilihan kita. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk menerima dia atau menolak dia. Tuhan tidak memaksa itu. Kalau membaca misalnya dalam Keluaran 33 ayat 3,
ayat 5, kemudian ada di Hosea 4 dan 16. Kita bisa lihat di situ bagaimana umat Tuhan itu ya mereka tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ya kelihatan di situ bahwa Tuhan tidak memprogram manusia itu untuk harus mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi kalau kita mengikuti yang Tuhan mau, pasti juga hidup kita akan menerima berkat Tuhan, atau kita juga akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita akan menerima hidup kekal. Tapi kalau misalnya kita juga memilih yang lain, dan itu berarti ya pilihan kita kalau kita akhirnya binasa, kalau kita akhirnya hidup tanpa berkat Tuhan. Ya, jadi sebetulnya ada kehendak bebas manusia. Jadi mau pilih keyakinan mana, itu karena kehendak bebas manusia. Jadi sekali lagi intinya Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot. Tuhan tidak memprogram manusia itu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi Tuhan menyampaikan kepada manusia ini loh yang benar, ini yang benar, ini yang baik, ini yang mulia, ini yang suci, ini yang layak. Nah, itu kita mendapatkan pengajaran seperti itu. Jadi Alkitab itu sudah menyampaikan semua itu. Ya, tetapi kita sekarang tinggal memilih mau pilih yang mana. Mau pilih jalan yang lurus atau mau pilih jalan yang tidak lurus atau jalan yang sesat. Jadi ada dikatakan Amsal ya, ada jalan disangka orang lurus tapi ujungnya ya kebinasaan. Ya. Itu juga berhati-hati. Jadi jalan mana kita pilih itu berhati-hati. Tetapi kalau orang benar-benar mengetahui kebenaran Alkitab, tidak akan pernah memilih yang salah. Baik, jadi sudah terjawab sepertinya pertanyaan yang pertama. Berarti konteksnya di mana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memilih kita dari sejak kita di kandungan itu, beda konteksnya dengan bagaimana kehidupan manusia itu penuh dengan pilihan seperti itu. Dan ya, berbeda konteks seperti itu. Jadi maksud Paulus dan juga bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan kita sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Oke, baiklah. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kedua, tetap dari saudara Jonathan, yaitu seperti ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu terlihat dari buahnya. Ini saudara Jonathan pernah dapat ketika sesi pendalaman Alkitab atau PA di GPS. Tetapi di Matius 7 ayat 22 sampai 23 berkata, orang-orang yang sudah bernubuat, mengusir setan dan sebagainya, dikatakan Tuhan tidak mengenal mereka. Pertanyaannya, apakah maksud dari buah dari orang percaya? Kurang lebih seperti itu Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan di sini bahwa banyak orang yang mengaku Yesus, tetapi mereka belum bertobat. Mengaku bahwa Yesus itu ya adalah Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kasih, ya. Tetapi tidak bertobat. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengaku Yesus tapi tidak pernah bertobat, masih terus hidup dalam dosa. Nah, ini nanti yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Dia tidak mengenal kita. Kalau kita ya tidak bertobat. Jadi yang diselamatkan itu yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu akan terlihat dari buah-buah kehidupan sebagai orang percaya. Nah, kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di situ disampaikan tentang buah-buah roh. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, jangan kita mengejar mujizat.
Mujizat tidak perlu dikejar. Mujizat tidak perlu dikejar-kejar. Tetapi yang perlu kita kejar apa? Kejarlah kebenaran. Kejarlah kebenaran. Kehidupan yang benar. Itu yang perlu kita kejar. Jadi sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengejar kebenaran dalam kehidupan kita itu. Dalam arti mengejar di sini dalam arti kita mau hidup di dalamnya. Jadi kita tidak mengejar mujizat karena kita mau hidup dengan mujizat itu, tidak. Tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan membuat kita sadar bahwa ternyata hidup kita ini penuh mujizat. Ya, jadi kalau kita sudah memperoleh kebenaran itu, maka kita sendiri akan disadarkan bahwa 24 jam kita menjalani hidup ini itu sudah penuh dengan mujizat Tuhan. Gitu. Jadi mujizat itu ya 24 jam hidup kita ini mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan bahwa mujizat itu bisa dari Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa iblis juga bisa melakukan mujizat. Iblis bisa melakukan mujizat. Iblis itu meniru mujizat Tuhan. Jadi iblis itu meniru mujizat yang dari Tuhan. Contoh, pada waktu Musa melemparkan tongkat di depan Firaun menjadi ular, toh? Nah, orang-orang tukang-tukang sihir di situ juga, ya, tukang-tukang sihirnya juga yang ada di situ di depan Firaun, mereka juga bisa membuat tongkat mereka itu jadi ular. Tapi tongkat Musa itu menelan, ya, tongkat-tongkat mereka atau ular yang mereka bawa itu ditelan oleh ular dengan mujizat yang dibuat oleh Musa. Jadi iblis bisa melakukan mujizat. Jadi dia meniru. Jadi perhatikan di sini bahwa mujizat itu yang dibuat iblis dengan datang dari Tuhan, itu selalu iblis meniru. Jadi hampir sama gitu, hampir sama. Ya, hampir sama. Yang perlu juga diperhatikan di sini bahwa orang-orang yang menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan itu, mereka akan selalu mengatakan bahwa ya, Yesus itu anak Allah. Jadi kita orang-orang yang mau berbuah dalam kehidupan kita ini, itu kita akan selalu mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Roh Kudus akan menyampaikan kepada kita tentang kebenaran itu, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia itu Tuhan. Ya, Roh Kudus akan ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang-orang yang dipakai iblis untuk melakukan mujizat-mujizat itu, nah itu tidak akan ada pengakuan seperti itu dalam kehidupan mereka. Ya, bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita ya semacam petunjuk atau bimbingan kepada kita bahwa kita itu adalah milik Tuhan, yang nanti Tuhan akan mengatakan bahwa kita itu loh anaknya. Kita dikenal oleh Tuhan, yaitu karena Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengetahui hal itu. Tapi kalau misalnya orang-orang di luar Tuhan itu tidak akan mendengar, tidak akan ada petunjuk untuk itu kepada mereka, seperti itu. Jadi mereka, orang-orang yang melakukan mujizat itu, ingat bahwa mereka belum tidak bisa kita pastikan bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan atau mujizat dari setan. Nah, bisa kita melihat bahwa kalau itu mujizat dari setan, maka orang-orang yang melakukan itu pasti juga akan nampak bahwa hidup mereka hidup yang tidak berbuah, begitu. Ya. Jadi kelihatan di situ bahwa hanya mereka mungkin memperalat nama Tuhan, tapi kehidupan mereka sendiri sebetulnya
penuh dengan kepalsuan, gitu. Hidup mereka penuh dengan kehidupan duniawi seperti itu. Mereka hanya mengejar kehidupan duniawi. Jadi sebetulnya itu merupakan semacam petunjuk kepada kita, ya, bahwa kalau kita orang yang benar-benar hidup dengan mujizat Tuhan, maka kita akan mengeluarkan buah-buah. Ya. Nah, yang terakhir dalam bagian ini saya menyampaikan bahwa mujizat itu bukan merupakan buah kehidupan Kristen. Ya, orang bisa melakukan mujizat itu bukan buah, tapi itu karunia. Ya, itu karunia. Jadi itu karunia. Jadi bukan merupakan buah. Ya, karena buah, kalau bicara mengenai buah kehidupan orang Kristen, maka semua orang harus. Tapi kalau mujizat itu adalah karunia bagi seseorang melakukannya. Ya, tapi perhatikan di sini bahwa kalau mujizat itu apakah itu dari Tuhan atau dari iblis, mesti kita harus cermati di sini, yaitu ketika orang, ya, membuat mujizat tetapi hidupnya itu tidak bertobat begitu, ya, itu mujizat dari setan sebetulnya. Dia hanya dipakai oleh setan, gitu, untuk meniru mujizat Tuhan, seperti itu. Jadi sepertinya menjadi sebuah peringatan bagi kita yang anak-anak muda, apalagi di zaman sekarang banyak sekali yang kayak ajakan-ajakan atau pengaruh-pengaruh, dan semuanya itu menggunakan nama Tuhan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Mayor. Itu menggunakan nama Tuhan, menggunakan cara Tuhan, apalagi bisa membuat mujizat-mujizat yang seakan-akan dari Tuhan, tapi sebenarnya itu juga menjebak sebenarnya, ya. Dan tentunya yang menjawab pertanyaan ini tadi, Tuhan tidak akan mengenal orang-orang seperti itu. Baik, kurang lebih pertanyaannya sudah terjawab, dan kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, yaitu di Alkitab bilang kalau doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Ini terdapat di Yakobus 5 ayat 16b. Pertanyaannya, apakah orang tersebut harus hidup benar dulu? Benar dulu baru besar kuasa doanya, atau doa tersebut tetap besar kuasanya jika orang tersebut tidak hidup benar? Karena ada contoh kasus ini ketika Elia, menurut yang bertanya ini adalah orang yang mempunyai hidup yang benar, dan ketika ia ingin mati dan memohon kepada Tuhan kalau ia ingin meninggal seperti itu di 1 Raja-Raja 19:4, dan jawaban doanya ternyata tidak dikabulkan karena Elia diangkat Tuhan ke surga dalam keadaan yang hidup. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi, jika doa tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa perlu berdoa jika Tuhan sudah menyatakan kehendaknya? Jadi ada dua tadi pertanyaannya. Yang pertama, apakah harus hidup benar dulu, atau bagaimana tentang kuasa doa itu akan besar kuasanya? Dan bagaimana tentang mengapa kita perlu berdoa jika Tuhan sudah pasti menyatakan kehendaknya? Seperti itu. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan. Alkitab menjelaskan seperti itu, ya, sehingga kita menjadi orang-orang benar. Nah, karena kita ini menjadi orang-orang benar, ya, maka kita juga dipanggil untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi doa itu sebetulnya jangan hanya dibatasi bahwa itu sepertinya doa itu hanya minta-minta saja. Tujuannya hanya minta saja. Tidak begitu. Doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Ya, berbicara kepada Tuhan. Sehingga tadi pertanyaannya mengatakan bahwa kenapa kita harus berdoa kalau memang sudah yang jadi itu kehendak Tuhan. Ya. Nah, ingat bahwa doa itu bukan saja kita minta, bukan saja kita meminta ini dan itu kepada Tuhan, tapi kita berdoa juga karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Mungkin kita mau berbicara kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa berjalan, hari ini saya bisa belajar, hari ini saya bisa melakukan rencana-rencana saya. Ya, berbicara kepada Tuhan, dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong saya sekarang. Itu doa. Jadi itu doa. Kemudian doa itu juga mungkin kita menceritakan keadaan kita kepada Tuhan. Sekarang keadaan saya sengsara, keadaan saya gagal, saya sedang kecewa, saya sedang sakit hati Tuhan. Ini bagaimana ini? Sama saja kita berbicara kepada
orang tua kita, atau misalnya kita berbicara kepada sahabat kita, ya Tuhan itu sahabat bagi kita. Ia Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Jadi kita berbicara kepada Dia. Di doa itu juga adalah berbicara. Makanya dikatakan berdoa berarti berbicaralah kepada Tuhan. Ya, saya kira ketika ada orang yang menyampaikan kepada kita, berbicara kepada kita tentang keadaannya, setidaknya kita juga akan memberi perhatian dan mencoba mungkin juga mencari jalan keluar kalau itu hal menjadi kesusahannya. Ya, saya kira sama saja bagaimana kita berbicara kepada orang tua kita juga berbicara kepada Tuhan seperti itu. Lalu memang dalam doa itu ada permohonan. Ada permohonan. Nah, permohonan inilah yang dikatakan oleh Yakobus, kalau kita ya sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan, maka itu kita akan memperoleh yang kita minta. Ya, sungguh-sungguh dalam arti bahwa memang apa adanya yang memang kita minta kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Dalam arti bahwa kita memang sangat membutuhkan itu. Kita memang sangat perlu itu, dan betul-betul Tuhan tahu bahwa itu perlu kepada kita, maka itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi dasarnya karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Jadi ketika kita berbicara kepada Tuhan itu kita punya alasan kenapa kita bisa berbicara kepada Tuhan, karena sudah dibenarkan. Ya, sudah dibenarkan sehingga kita bisa berbicara kepada Tuhan. Dan kaitan dengan Elia. Nah, Elia itu bukan berarti kalau dia meminta supaya dia mati saja lalu tidak dikabulkan, bukan begitu maksudnya. Tuhan tidak memberikan sesuai yang dia minta itu karena memang ada rencana lain dari Tuhan. Begitu. Ada rencana dari Tuhan yang lebih baik bagi Elia. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan Elia untuk bisa mati saat itu, ya Tuhan masih punya rencana lain bagi dia yang lebih baik bagi dia. Seperti itu. Tapi perhatikan, pada waktu Elia berdoa di pasal 17, di sana juga di 1 Raja 17 itu, di sana Elia juga berdoa supaya tidak turun hujan. Itu tidak turun hujan. Ya. Jadi doa Elia di situ dikabulkan di situ gitu. Ya, doa Elia dikabulkan. Jadi sebetulnya Tuhan mengabulkan doa itu yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi belum tentu menurut ukuran kita yang saya minta ini baik buat saya, di pandangan Tuhan belum tentu itu baik. Mungkin itu akan membahayakan, mencelakakan kita, sehingga Tuhan tidak memberi apa yang kita minta itu. Ya. Dan apa yang Tuhan berikan, ya itu mungkin yang terbaik kepada kita atau yang terbaik kepada yang lebih besar. Contoh lain seperti Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan kalau boleh lalu daripadaku cawan ini. Tapi Tuhan tidak mengabulkan itu. Ya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Demi kepentingan seluruh umat manusia. Jadi ada kepentingan lebih besar itu. Jadi Tuhan mungkin tidak mengabulkan doa kita ini karena ada kepentingan yang lebih besar. Atau kedua, Tuhan tidak mengabulkan karena mungkin ada yang lebih baik untuk kita. Tapi yang jelas bahwa ada doa-doa juga dikabulkan oleh Tuhan. Ya, karena memang itu adalah hal yang baik buat kita. Ya, tadi Elia dikabulkan oleh Tuhan bahwa supaya kerajaan Israel itu di bawah kerajaan Raja Ahab itu tahu bahwa Tuhan yang berkuasa untuk cuaca, untuk musim. Ya, sehingga Elia menunjukkan bahwa Tuhan yang mengatur musim itu gitu. Ya. Jadi Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel di kerajaan utara itu, ya mereka tahu bahwa ternyata yang berkuasa itu Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih menjadi sesuatu yang baru bagi kita kalau tentang kuasa doa itu besar, bukan hanya tergantung bagaimana apa yang kita minta betul-betul itu yang dikabulkan, tapi tentang bagaimana kita dengan kesungguhan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik, bahkan tidak seperti yang kita kira, tapi ya kuasa doa itu ketika sesuatu yang terbaik terjadi buat kita. Wah, luar biasa, menjadi suatu pengetahuan yang baru juga buat kita anak-anak GPS. Lalu di pertanyaan yang keempat nih Pak,
Jadi ada orang yang sudah melayani Tuhan sepenuhnya secara totalitas. Dan terus dia sudah beriman kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus dan dia pasti selamat. Tapi dalam hidupnya dia masih selalu berbuat dosa. Nah, dalam Ibrani 11 katanya iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau misalnya dia masih hidup berdosa, tapi dia juga melayani dan sudah menaruh imannya, jadi bagaimana itu tentang keselamatannya? Kurang lebih seperti itu. Silakan. Sebetulnya ada hubungan dengan pertanyaan pertama tadi mengenai buah itu sebetulnya. Jadi orang yang sudah diselamatkan itu kelihatan bahwa dia menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi bagaimana dia melayani dengan baik sedangkan dia sendiri tidak bertobat. Dia tidak melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak memuliakan Tuhan dengan perbuatannya. Jadi sebetulnya orang yang melayani itu adalah orang yang betul-betul sudah hidup, ya, sudah hidup dengan pertobatan gitu. Jadi saya kira ada hubungan dengan buah-buah kehidupan tadi. Jadi karena kalau kita melayani sementara kita sebetulnya tidak bertobat, belum bertobat, nanti orang-orang yang seperti itu akan mudah ya ngambek lah dalam ya akan selalu mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai apa yang diinginkan akan bisa cepat kecewa, bisa cepat putus asa seperti itu, bahkan bisa menjadi orang begini bisa menjadi masalah gitu, akan menjadi sumber masalah. Karena apa? Kristus tidak hidup dalam hidupnya. Karena kalau orang sudah hidup Kristus dalam hidupnya, itu pasti akan kelihatan buah-buahnya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja itu ada juga dikatakan nabi-nabi di situ ya. Tapi ya ternyata nabi-nabi palsu ada seperti itu. Nah, juga dalam Alkitab Tuhan pernah mengatakan bahwa aku tidak mengutus mereka, gitu. Ya, jadi bukan sesuatu ukuran bahwa ketika bisa melayani lalu itu berarti memang sudah bertobat, belum tentu. Ya, jadi kita harus percaya ya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, bertobat. Nah, itu baru pelayanan. Jadi jangan melayani tapi tidak bertobat. Ya. Itu pelayanan kita itu adalah pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti iya. Oh, jadi yang lebih penting ini ketika soal keselamatan itu soal pertobatan. Yang penting bukan soal kita mengatakan oke, saya sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kalau mau dibilang diukurnya pakai apa? Sebenarnya kita nggak bisa ukur bagaimana kita betulan selamat atau tidak, tapi tergantung lagi dari pertobatan itu, karena pertobatan itu bukti dari keselamatan yang udah kita terima. Iya, seperti itu kurang lebih. Kita bertobat itu sebagai bukti ya, dan juga menunjukkan hasil bahwa kita itu orang yang hidup dengan Tuhan gitu. Kelihatan hasilnya, yaitu kehidupan yang tidak hidup dengan dosa. Oke, baiklah. Jadi timbul pertanyaan dari saya sendiri. Jadi kalau mau nggak mau kita melayani, tapi mau nggak mau juga ya kita sebagai manusia harus sering banyak bilangnya mau nggak mau kita selalu juga melakukan dosa gitu di hari-hari kita. Jadi bagaimana Pak untuk ininya? Untuk pertobatan itu betul-betul menjadi sesuatu yang tetap gitu, tidak rusak seperti itu. Sehingga pelayanan kita juga berkenan dan keselamatan kita itu juga terbukti seperti itu. Ya, jadi memang kita kalau sudah menerima Yesus ya sudah meninggalkan dosa. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Tidak boleh melakukan dosa. Jadi bukan sesuatu yang bisa ditoleransi sebenarnya. Karena sekali kita tahu itu boleh ditoleransi, kita sebagai manusia akan terus melakukannya. Ya, nggak bisa. Jadi jangan ada pemikiran bahwa sedikit saja berbuat dosa, nggak boleh.
Kalau sudah hidup dengan Tuhan Yesus sudah harus kita hidup baru, gitu. Sudah meninggalkan cara hidup lama, sudah meninggalkan. Nah, kalau kita tahu kita jatuh, maka kita jatuh dalam dosa, ya harus mengaku, ya harus mengakui kepada Tuhan bahwa kita ada melakukan dosa seperti itu. Ya kita mengaku kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, ya. Jadi jika kita mengaku dosa kita, ya Tuhan juga akan mengampuni kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya mengaku kepada Tuhan. Gitu. Oke, baik. Rasanya pertanyaan ini sudah cukup terjawab dan menjadi juga bagian dari kehidupan kita anak-anak muda yang tentu selalu melayani Tuhan di gereja dan di kehidupan kita juga melayani Tuhan. Tapi ada sesuatu yang lebih penting untuk menjadi pemahaman kita dan pembelajaran kita sebagai orang Kristen. Dan ini ada pertanyaan terakhir tentang teologi tentang penjelasan teologis dari saudara Andri, yaitu mengapa Yesus menjelma menjadi laki-laki seperti itu. Ketika dia menjadi seorang manusia, kenapa dalam konteks jenis kelamin Tuhan menjadi seorang laki-laki seperti itu? Mungkin ada penjelasan teologisnya mengenai ini. Iya, yang pertama harus saya sampaikan bahwa Allah itu roh, ya, Allah itu roh. Jadi kalau kita mengenal Yesus Kristus itu adalah karena Allah yang menjadi manusia, ya. Jadi Allah yang menjadi manusia sehingga kita mengenal Tuhan itu, ya, di dalam Yesus Kristus, ya. Lalu pertanyaannya, mengapa laki-laki, ya, mengapa dia adalah putra Allah, ya. Cara teologisnya bagaimana? Ya, teologisnya adalah bahwa Tuhan itu mau melakukan apa saja, itu otoritasnya Tuhan. Jadi Tuhan itu mau melakukan apa saja, otoritasnya Tuhan, begitu. Jadi kita nggak bisa bertanya bahwa mengapa laki-laki, mengapa namanya putra, mengapa namanya Immanuel, itu otoritas Tuhan. Tuhan itu mau jadi bagaimana, itu otoritas Tuhan, begitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa dibatasi, kenapa tidak yang begini, mengapa begini, ya itu otoritas Tuhan. Karena Tuhan itu punya otoritas, itu teologisnya. Ya. Tuhan itu punya otoritas dalam mau buat apa saja, Tuhan punya otoritas. Jadi dia mau dipanggil dia sebagai putra, ya itu adalah otoritas Tuhan. Tidak bisa orang manusia mengatakan kenapa putra, nggak bisa. Itu adalah otoritas Tuhan. Itu maunya Tuhan seperti itu. Ya. Berarti banyak hal dalam hal ini tentang kenapa dia disebut atau menjadi seorang laki-laki seperti itu adalah hak otoritas Tuhan yang kita tidak bisa pertanyakan atau mencari jawaban yang konkret sebabnya kenapa gitu. Dan saya rasa juga teman-teman banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, yang kita juga perlu mengetahui hal-hal ini adalah otoritas Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya hanya perlu mengimani segala sesuatu itu, bukan tidak perlu menjadi perdebatan seperti itu. Ya, sesuatu yang baik yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, dan semua pertanyaannya sudah terjawab dari pertanyaan awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak pada Mayor Speaker Hondro yang sudah menjadi guru kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Dan luar biasa kita kembali menerima ilmu yang baru dan kita bisa mengupas Alkitab lebih lagi. Dan tentunya harapan kita ini sebuah menjadi pembelajaran rohani bagi kita agar kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Jadi satu lagi saya sampaikan bahwa ini bagus acara ini, talk show ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau hal-hal yang belum jelas dari sini, ya silakan di program lagi di GPS. Kami akan memberikan pandangan sesuai dengan kitab. Yang jelas bahwa ketika kita menjawab segala sesuatu harus kita percaya dulu dengan kitab suci kita, Alkitab. Kalau kita tidak meyakini kitab suci kita itu sebagai
kebenaran, maka memang sulit kita untuk menerima apa yang dijelaskan. Tapi kalau kita sudah percaya Alkitab itu adalah kitab suci, itu firman Allah yang hidup, maka pasti Roh Kudus akan mengkomunikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Sehingga setiap penjelasan yang bisa disampaikan dengan Alkitab itu akan nyambung gitu. Ya. Tapi kalau tidak mempercayai Alkitab sebagai kitab suci, sebagai firman Tuhan, ini sulit. Gitu. Masalahnya di situ. Jadi buka hati bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab adalah kitab suci, firman Allah yang hidup. Gitu. Baik, sungguh luar biasa dan terpujilah nama Tuhan karena Tuhan memberkati kita melalui cara khusus pada malam hari ini yaitu talk show. Di waktu-waktu yang akan datang mungkin ada lagi acara seperti ini dan kita bisa bersama-sama lagi belajar. Dan bagi teman-teman mungkin yang mempunyai pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas tentang pertanyaan-pertanyaan malam hari ini atau juga punya pertanyaan yang lain, bisa langsung memberikan info kepada kami melalui Instagram GPS Poros Makassar ataupun menghubungi pengurus GPS yang ada. Dan sesegera mungkin kita akan mengetahui jawabannya dari Mayor Sipikir Ondro. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mungkin kita bisa berdoa untuk menutup sesi talk show pada malam hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami waktu untuk bisa berbicara tentang kebenaran firman. Biarlah setiap kebenaran ini akan menjadi berkat yang menguatkan iman kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk talk show yang sudah kita ikuti bersama-sama. Saya yakin dan percaya itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kita pada malam hari ini dan juga menambah ilmu kita tentang Alkitab dan ya tentunya itu sama-sama bisa membangun kehidupan rohani kita di waktu yang akan datang sebagai anak-anak Tuhan. Ya teman-teman, saat ini saya akan menyampaikan pengumuman seperti biasanya kepada kita semua. Ya kita tahu kalau keadaannya masih berlanjut di tengah pandemi ini, jadi ibadah GPS masih belum bisa dilaksanakan seperti normal di mana kita berkumpul bersama-sama di gereja sampai ada informasi yang lebih lanjut yang akan diberitahukan di waktu akan datang. Tapi saya ajak kita semua teman-teman untuk senantiasa berdoa. Kita tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan agar Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi masalah yang sedang terjadi di muka bumi ini, khususnya di negara kita di Indonesia, agar kita bisa bersama-sama melakukan segala sesuatu dengan biasanya, dengan baik, dan kita ya kerinduan kita sama-sama untuk mengadakan GPS lagi di gereja dan bertemu satu sama lain. Sudah rindu rasanya. Baik teman-teman, dan juga untuk iuran anggota seperti pengumuman di GPS biasanya saya selalu mengingatkan untuk teman-teman bisa menyimpan, tapi teman-teman juga bisa tetap mempersiapkan dan menyimpannya dulu sampai di waktu yang baik kita bertemu bersama-sama, teman-teman bisa mengumpulkan ke badan pengurus yang ada. Baik, terima kasih teman-teman untuk semua partisipasi kita yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah mengikuti video ini. Berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menutup ibadah GPS kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu dari buku nyanyian Bait Keselamatan nomor 328. Kita nyanyikan bersama-sama ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir beserta dengan kornya. Aku tak takut walau awan mengitar, Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya. Di tangannya, masa depanku di tangannya, hariku telah
tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Walaupun jalan di depanku tak aku tahu, ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu, ku yakin ku ada di tangannya. Ayat yang ketiga, Tuhanku cukup bagiku di masa lalu, dan ku tetap menyerah pada kasih-Nya. Aku tahu Tuhan selalu dekat di sisiku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Doa penutup ibadah ini oleh Mayor Speaker Hondro. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu setiap hari. Terima kasih untuk acara ini, dan biarlah kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua anggota gerakan pembawa suluh. Kami serahkan setiap mereka dalam kuasa Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan beri kepada mereka, juga keberhasilan beri kepada mereka, dan biarlah dalam masa-masa muda mereka senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa kiranya keluarga mereka juga diberkati terus oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.